detik lagi. Ban and pick di game yang kedua. Timnya juga nggak siap buat main nih, kayak nggak sabar buat main. Langsung aja kita tinggal 25 detik lagi bisa lihat draft phase dari kedua coach dari IDNS dan juga RRQ. Baik lagi nih, sebelum game yang mulai nih udah ada battle dari segi strategi dan pikiran dari kedua coach tim tersebut. Wap, Lemon. Hey, senyum lagi. Ini kayaknya senang lah. Ini vibe-nya mereka enak banget di sana ya. Lagi seneng, ketawa-ketawa, santai, senyum gitu. Ada vibe yang sangat-sangat baik sekali ya. Kita tahu, kita fokus gitu. Tapi di saat kita terlalu fokus dan emang terlalu serius malah takutnya malah ini gitu kan. Jadi chill gitu. Chill Emang juga harus kita, ada. Unsur chill juga harus ada. Emang bagusnya kalau udah biasa ya, kayaknya relax gitu. Iya, itu relax. juga setiap kali ada perubahan yang mendadak, kita juga relax kan. Kita adjustnya gampang loh. Kita kalau mau bikin perubahan gampang. Kalau kita terlalu kaku, wah tahu-tahu mereka ada strategi baru, kita kaget. Kaku kan mainnya. Oke, sekarang kita bakal menuju ke draft pick-nya nih. Yap. Antara RRQ melawan I Don't Sleep. Apakah bakal ada kejutan lagi di game kedua seperti game kedua match sebelumnya? Ketika I Don't Sleep bertemu dengan Omega, Pak Bro. Nah ini lagi nih. Apakah dengan apa yang dikeluarkan oleh RRQ di match kali ini itu akan menjadi, pastinya itu akan menjadi sebuah pembelajaran untuk Omega. Dimana mereka pasti akan melihat bagaimana permainan RRQ. Oke, pergantian pemain kembali dilakukan dari I Don't Sleep. Angelina sekarang. Angelina kembali bermain menggantikan Camila tentunya. Sekarang buat IDNS nih mereka bisa nge-ban, mereka mau ban Julian gak ya? Soalnya tadi kita lihat Julian dan Albert serem-serem juga nih. Natalia dan Fanny juga udah di-ban dari RRQ. Nah sekarang apa yang mau Ini dia di-ban? nih. Julian, Yang susah. Wan, Esmeralda, Akai, Akai juga. banyak benar. Pak. Oke, Julian. Julian. Akai ada, Akai mau diambil nggak? Ataupun Wan ada, Wan mau diambil. Ini banyak banget pilihannya, tapi hanya ada satu hero yang bisa diambil. Dan Akai lah yang menjadi pilihan. Akai menjadi pilihan untuk Albert kah? Iya. Oke, Karena kita udah pernah melihat juga Akai menggunakan Akai, Albert menggunakan Akai ya. Akai Malah Akai menggunakan Akai. Maaf teman-teman ya. Boleh. Maaf ya. Oke, 2 pick buat IDNS tuh. Mereka juga bisa ambil 1-1. bisa, Yves juga masih ada kalau mereka mau banget ya kan. Mau ngimbangin spell jarak jauh dari RRQ. Oke, ini Yves di tangan Clay juga bakal bahaya banget buat I Don't Sleep tentunya. Oh iya, pasti. Ya, kita bakal lihat teman-teman dari tim I Don't Sleep dari Thailand masih berpikir untuk mengamankan 2 hero utama mereka. Apakah bakal ada Yves berhasil ambil. Oke. Satu hero lagi. Bisa dibilang masih ada ataupun hero lain dan Wan pun masih ada dan Wan menjadi pilihannya. Oke, inilah yang menjadi 2 hero pertama yang dimiliki oleh I Do Not Sleep. Sementara itu untuk RRQ Cecilian masih ada. Cecilian bisa diambil. Mau menggunakan hero yang lain juga masih ada. Kagura juga masih oke. Kagura untuk melawan Wan buset. Bisa sekali bersilang, Pak. Sekali bersilang, benar-benar sekali bersilang. Iya. Dan kadang kalaupun selamat ada flame shot yang biasa dibawa. Biasanya. Bener, Atau bener. execute bahkan. Iya. Boleh. Kita lihat aja hero seperti apa yang akan langsung diamankan oleh RRQ Oke, seperti bakal mengamankan Link. Link. Oke, dan ini dia. Ternyata Ini dia, akan finally. untuk Vinda. Dan Iritel. Untuk Lemon. Lemon Untuk menarik. beberapa saat ke belakang, di saat Lemon sedang melakukan stream ini, hero ini udah dia kulik. Dan dia mengatakan kalau hero ini overpower. Menjadi hero favoritnya setelah di revamp. Yap. Ya, untuk Lemon sendiri. Bahkan Yes. memberikan Iritel dan terbukti kali ini Akai untuk Finn tentunya. Iya, berarti akanya dipakai Finn ya. Dan Iya. sekarang di rumor buat IDNS ada Hilda yang kita lihat tadi ya, bisa mengganggu banget pergerakan dari seorang Link di early game gitu kan. Jadi apakah RRQ bakal ada rencana buat kayak nahan Hildanya atau mereka kayak tadi, kayak Orange, mereka tuh bakal ninggalin nggak apa-apa? Mereka akan tinggalin lalu gitu melakukan kontes yang sama gitu ya. Iya, Depan atau mungkin speed push di mana Oke. Albertnya bisa unjuk gigi dengan mekanik dan juga mengejar ketertinggalan goldnya. Yap. Kita lihat aja seperti apa lagi akan langsung di ban, tapi Barat. Barat. Oke, cukup menarik dari segi bandnya. Mungkin dari IDNS emang belum memiliki jungler juga. Yap. Mungkin lebih memilih untuk nge-ban ke arah Barat terlebih dahulu. Dan juga adanya Kagura yang barusan dibahas Pak Pulung. Benar-benar cukup merepotkan yang bisa nge-burst langsung ke arah 1-1 dan juga Yves langsung coba di-ban begitu saja. Dan sementara RRQ dari IDNS belum memiliki jungler. Apakah bakal nge-ban ke arah Balmond atau Karina mungkin? Balmond atau Karina ya? Kayak ternyata jadi Yuzong. Yuzong. Oke. Apakah mereka mengincar satu hero yang harus jarak jauh ya? Soalnya biasa kalau Yuzong di ban, itu kan mereka nggak mau di dive kan? Nah, kalau Yuzong pakai Black Dragon Form, terbang-terbang aja gitu, nggak bisa diberhentiin. Cecil kan sejauh ini juga masih ada nih.
Iya. Apa bisa jadi Cuman sih? pilihan-pilihan yang lain juga masih ada. Vale pun masih ada kalau mau jauh lebih ekstrim lagi. Iya, tapi I Don't Know Sleep memilih untuk mengamankan Karina, lalu RRQ yang lo bilang mungkin ingin menggunakan hero range jauh, apakah Cecilian untuk Clay? Tapi ntar kalah jauh loh range sama Eve. Itu kan jadi masalah biasanya. Oke. Kita lihat aja. Apa? Gue kena kepikirannya Vale. Bisa Vale. sih, soalnya Lu dibanding dari tadi lu. yang jaraknya Gua jauh kepikiran cuma yang Eve aneh-aneh, doang Pak. loh. Soalnya kayak ke One sama Karinanya nih, mereka harus dekat-dekat juga. Yap. Kalau ada Vale itu ada crowd control, ada burst. Potensinya sih ada gitu kan. Gue bisa prediksi mungkin Pars ya. Parsha, oke. standar ya season Sama-sama high ground. Udah lama banget kita nggak ngeliat bagaimana pertarungan antara Eve dan juga Parsha. 2 season lalu ya itu jadi meta standar. Ya. Tapi ada Cecil dan juga Matilda Matilda. ternyata. Iya. Matilda sangat-sangat Bentar. Bentar. Berarti kayaknya akan ada di XP, XP ya. untuk R7. Yap. Ya. Sangat Wah. tidak tertebak ya. Oh. Saya Sulit. pikir itu tadi udah akan menjadi romernya. Ternyata kalau tadi kita udah berpikir karena di saat ada Eve, Matilda itu udah pasti sangat dibutuhkan. Dengan guiding wind yang dia punya, minimal ada satu hero yang akan bisa dia tarik gitu loh. Iya. Daripada tidak sama sekali. Tapi ternyata untuk kali ini, tapi di saat dari kita ini- udah melihat Akai, ternyata dia nongol juga. Gitu. Oke, dan ternyata hero terakhir dari I Don't Know Sleep adalah Esmeralda. Bisa Untuk ngambil melawan- shield dari Matilda. Iya, bisa juga ngambil shield dari Akai. Bisa juga. Bisa Jadi juga. pick yang cukup bagus dan kita udah tahu nih di game 1 tuh R7 kalau pakai bisa efektif banget. Yap. Apakah bisa digunakan dengan sama efektifnya atau bahkan lebih efektif oleh IDNS? Oke, kita lihat aja seperti apa di game yang kedua. Jadi buat teman-teman semua, sekali lagi kita minta doanya, kita minta supportnya untuk tim Indonesia yang sedang berlaga RRQ Hoshi agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hasil 2-0, tapi tetap ingat teman-teman, dukunglah tim kalian tanpa menghujat tim yang lain ya. Ya, Ya udah kalau begitu, kalau kalian memang solid dan ada di kolom komen, coba kalian dibanjiri dulu, mudah-mudahan RRQ Hoshi bisa menang. Nongol amin di kolom komen. amin. Amin, coba. Kita mau lihat bagaimana kekompakan dan juga kesulitan dari kalian. Dan ini dia game kedua, RRQ Hoshi versus I Do Not Sleep. Ya, sementara kita akan masuk ke game yang kedua. Di Lane of Dawn tentunya Albert kali ini menggunakan signature hero-nya yaitu Link. Yeay. Bakal coba diamankan terlebih dahulu dari purple buff-nya. Coba melakukan zoning juga ke arah orange buff yang coba diambil oleh Lois dengan Karinanya di arah orange buff milik Albert. Akhirnya ya, power pick yang dimiliki oleh Harper pun udah mulai nongol kembali. Dan mau nggak mau sekarang retribution-nya udah langsung digunakan. Tapi ada Karina di bagian bawah mencoba untuk bisa mengamankan juga ke arah orange buff. Tapi orange buff-nya berhasil diambil oleh Albert itu sendiri. Finn-nya harus mundur kembali di mana ada Sun Sompak yang langsung aja maju dan juga memberikan tindakan perlindungan terhadap rekannya yang dikejar oleh Albert. Dan ternyata Albert belum berhasil mengamankan orange buff-nya, malah diambil oleh seorang Lois yang sudah menggunakan retribution-nya juga. Tapi kita bakal lihat juga dari seorang Hilda yang mencoba untuk zoning langsung ke arah seorang Finn dan mencoba kembali mundur tentunya. Yap. Sementara Clay ada di area mid. Wih, boleh-boleh tuh efeknya ya. Kalau ada M3 begitu tuh. Yap, sementara di atas Leon berhadapan dengan One. Weakness poinnya terbuka 1 tapi udah ke-reset kembali dan Albert masih melakukan farmingan terhadap satu Little Crab. Sedikit mulai bermain pasif pada game kali ini seperti game yang pertama juga. Masing-masing tim mencoba untuk mengamankan objektif mereka masing-masing. Memasuki menit yang kedua, belum terjadi first blood juga. Sementara Lemon bakal menjadi target dari seorang Hilda di sana. Bakal mencoba menggunakan spell sprintnya untuk bisa survive Papulu. Yap, dan Damage. sejauh ini masih bisa selamat dengan adanya sprint. Balik lagi, sayang masih ada satu wave. Masih ada satu Sayang. katapul lagi, masih ada satu gerobak dan itu memberikan gold tambahan untuk masing-masing god laner. Iya, tapi hati-hati Clay di sana menjadi target dari seorang Hildanya dan ternyata Hilda kehilangan setengah health point-nya. Bakal coba dikejar menggunakan spell sprint, mencoba untuk mundur juga dan kali ini real world manipulation dibuka. Finn dalam bahaya, Clay cukup sekarat dan ada R7 yang tiba-tiba hadir menggunakan heavy spin-nya, tapi Clay harus terkena first blood oleh Esmeralda di sana dan ternyata RRQ Hoshi harus dipukul mundur kali ini Papulu. Yap, sementara itu untuk Clay udah berhasil langsung diambil. First blood menjadi milik I Do Not Sleep dan Turtle-nya kemungkinan gak bakal ada kontes kecuali pemain dari RRQ Hoshi mereka mulai maju kembali. Tapi Link coba lihat dari mini mapnya masih melakukan farmingan. Kita lihat aja bagaimana momen yang akan diciptakan oleh pemain-pemain dari RRQ Hoshi. Udah mulai maju lagi, Sanguine Claw-nya gak kena, ada bad impact, mulai mencicil, menambah lagi stacknya di area mid. Ada satu lagi gerobak yang bisa menambah stacknya. Ya, kali ini kita bakal lihat juga Turtle berhasil diamankan oleh tim I Do Not Sleep tentunya. Dan sementara teman-teman dari tim RRQ
coba untuk mengambil beberapa jungle juga dari Albert. Melakukan rotasi ke area bottom lane. Dan Lemon kali ini apakah bisa mendapatkan poin eliminasinya terhadap Izin yang teman-teman. Tapi lagi dan lagi ada EV Spin yang bakal coba diaktifkan dari seorang R7 menuju ke SME-nya kali ini. Apakah masih bisa mendapatkan poin kill dan berarti tim belum cukup sakit. Dan ternyata kali ini poin kill berhasil didapatkan oleh Clay tentunya. Yap, dan berhasil tadi dengan satu defense sword. Berhasil langsung juga dibantu dengan adanya bad fish yang dikeluarkan oleh Cecilian. Dan terima kasih buat teman-teman yang ada di kolom komen dengan doa-doa kalian. Mudah-mudahan satu tim Indonesia terakhir di match kali ini bisa memberikan permainan terbaiknya. Dan Corson Side di area yang berbeda menjadi milik dari One. Begitu pula dari Lemonnya dengan Windtalker plus Albert yang udah punya Windtalker pula. Oke, kedua player kali ini sudah menggunakan Windtalker untuk meningkatkan movement speednya Alright. Ya, dan sekarang Lois juga udah membuat sebuah Windtalker juga deh. Jadi kalian kalau mau membuat item yang bagus juga harus hemat duit menggunakan promo GrabFood kita. Nah itu dia tuh ya, diskon sampai dengan boleh. 20.000 pakai langsung MSC X Grab. Ada QR code-nya, kalau device-nya 2 bisa langsung di-scan tuh. Kalau 1 pakai kodenya langsung di copy paste aja. Dan sekarang ada Second Eagle mulai nabrak juga di bagian depan. Bedfish dikeluarkan pula Liosnya. Untuk Luisnya langsung aja pergi ke area berbeda. Tapi Zandri langsung aja selamat dan juga pergi dengan menggunakan satu sprint. Dan selamatlah sudah pergi dari area tersebut. Lagi dan lagi Zandri berhasil memberikan beberapa damage terhadap teman-teman RK Hoshi dan kembali survive juga menggunakan spell sprintnya yang berlari cukup kencang untuk menyelamatkan dirinya. Dan sementara di area top lane ada Lemon yang mencoba memberikan beberapa damage terhadap seorang Easy. Easy cukup sekarat hanya dengan crossbow basic attack dari Erto menghasilkan damage yang cukup sakit. Dan kita akan lihat juga di arah Turtle ya, ada EV Spin yang udah mulai connect. Karina mulai down, ada Albert yang mulai masuk di sana. Apakah Turtle berhasil diamankan untuk Albert? Albert langsung menuju ke seorang Angelina. Angelina low health point, double kill untuk Albert. Yang dimana kali ini Albert masih mau lebih mencoba untuk mendapatkan poin kill terhadap seorang Esmeralda. Tapi Esme masih cukup tebal, masih punya spell sprint untuk menyelamatkan dirinya Pak Pulung. Lagi dan lagi sprint menyelamatkan pergerakan dari beberapa player yang menggunakan satu spell tersebut. Tapi tidak untuk outer turret-nya karena udah akan langsung ditumbangkan. Albert 201 udah mulai menunjukkan tariknya dengan penggunaan hero ini. Oke, Albert. Tadi kayaknya belum ada, Lemon tadi nggak terlibat ya di fight barusan? Nggak terlibat. Dan mereka masih bisa menang dengan dominan seperti itu. RRQ, wah setupnya lagi bagus banget sih. Yap. Benar-benar setup yang diciptakan oleh RRQ Hoshi dia tadi juga sejauh ini ya masih sangat rapi sekali, masih sangat terukur. Hanya saja dengan Lemon di dalam rumputan ada satu Guiding Wind mulai maju lagi memberikan tindakan perlindungan terhadap Lemon. Mulai dipanggil tapi heavy spinnya menjepit. Ini Luisnya mau pergi ke arah mana kan udah mulai didorong aja di bagian belakang. Ada dua match langsung dikeluarkan begitu aja. Ada body slam juga tapi Karinanya berhasil langsung diamankan. Tapi Akai-nya harus ditukar juga dengan nyawa yang dia miliki. Di area berbeda untuk kali ini One yang gak bakal kuat lagi menerima fight-nya. Damage yang dikeluarkan lewat heavy crossbow yang dimiliki juga oleh Lemon. Mau terus dikejar-kejar sampai kemanapun Zandri mau pergi. Wow, heavy crossbow dari Lemon berhasil mendapatkan double kill dari tim Iron Sleep. Tentunya membuat Lemon tentunya bakal mendapatkan satu buah outer turret di area top lane-nya kali ini. Dan sementara itu Turtle juga bakal kembali muncul dalam waktu 20 detik lagi. Albert mengamankan beberapa buff-nya terlebih dahulu sebelum kembali untuk join ke dalam tim fight-nya kali ini 40. Yap. Tapi ternyata ada game pause teman-teman. Iya. Yep. Lu mau lewat belakang lu udah dijagain, ke depan juga ditungguin juga. Itu yang membuat kayak I Don't Sleep ketika udah mulai melakukan team fight itu kayak udah kekunci gitu posisi yang mereka miliki Pak Bulong. Yap. Dan sekarang Zandri-nya nih Garian udah mulai bergerak lagi di area mid. Dipanggil. Langsung dipanggil dengan Guiding Wind yang dimiliki oleh Finn. Ada Clay. Stacknya udah berapa? Pasti udah cukup tinggi. Tapi bersembunyi dalam rumputan. Siapa yang akan menjadi korbannya? Karena sepertinya Hildanya pergi ke area yang lain. Tapi Sun Sompak akan mulai mendekat. Tapi ternyata tidak. Karena dia mundur juga. Terlalu beresiko untuk mereka apabila mencoba untuk langsung mengkontes ke area Turtle tersebut. Oke, Turtle berhasil diamankan untuk tim RRQ Hoshi untuk Turtle yang kedua. Yang mereka miliki tentunya kali ini. Dan sementara Clay masih terus mengumpulkan stacknya. Stack per stack buat memberikan damage yang sakit juga terhadap musuh-musuhnya. Dan kali ini Albert coba untuk mengambil purple buff terlebih dahulu sebelum kembali melakukan team fight-nya. Objektif utama itu Pak ya. Iya. Sama seperti kalian nih objektif utamanya juga nih ya buat kalian ya. Langsung aja gabung di MSC Live Carnival. Ya MSC 2022 ketik deh. Cari terus gabung ketemu sama teman-teman yang lain tuh. Di situ udah banyak banget yang nongkrong. Ntar Pulung juga mau nongkrong di situ ya. Ya dan juga kalian bisa memenangkan satu skin langka yang sangat-sangat berbahagia lah kalian kalau bisa mendapatkannya. Aduh, skin apa tuh Pulung? Skin collector one.
Waduh. Wih, boleh. Kita lihat aja nanti apa yang bisa kalian dapatkan. Iya, kita back to the game ya kali ini. RRQ Hoshi mulai menguasai pertandingannya dengan hampir 5.000 gol yang mereka punya. Lebih unggul dibandingkan dengan I Don't Know Sleep tentunya kali ini. Sementara itu mereka balik lagi. Turun temponya, belum mau melakukan team fight, hanya saja ini jauh sedikit lebih tinggi dari game yang sebelumnya, di mana mereka udah mulai untuk masuk ke dalam rumput-rumput. Mereka masuk sendirian, mereka memancing, mencoba untuk memanggil keluar seluruh pemain dari I Do Not Sleep. Dan sekarang di area midnya mereka udah mulai menghancurkan lagi satu wave minion. Apakah mereka akan menabrak juga? Ternyata tidak. Selain dari dua outer turret yang ada di atas dan bawah, ini mid kayak bentar lagi nih, udah waktunya nih ya. Kayak RRQ kayak satu persatu turret tuh diambil dengan secara perlahan gitu Pak. Yep. Dia memancing kayak para player IDNS buat naik ke atas, lalu midnya didapetin gitu. Sementara untuk ini Easy juga masih santai ya di atas ya. Iya. Dan kita kalau lihat ya kayak pergerakan dari Albert tuh bagus banget loh. Dia selalu nge-pressure sisi yang kayak kurang penting gitu kan. Lord mau di atas, dia push bawah dulu. Mastiin kalau member dari IDNS tuh paling nggak siap loh. Dan kalau mereka tuh nggak agak lengah ya. Pas lagi rotasi dari bawah ke atas bisa langsung ditangkap juga sama member dari RRQ Hoshi. Ini memanfaatkan mobilitas yang sangat tinggi yang dia miliki ya. Apalagi kalau purple buff-nya dia punya. Itu pastinya kan sangat nyaman sekali dari Albert. Dia bisa pergi ke bawah, dia bisa pergi kemanapun yang dia inginkan. Tapi Zandri melihat dari kejauhan, ingin menyapa tapi tak bisa karena mereka berada di tim yang berbeda. Tapi Finn mundur sedikit, Lordnya akan kadiri set karena sekarang ada pertempuran di area yang lain dan juga untuk Esmeraldanya langsung aja lari, tapi sekarang dengan reload langsung dibuka begitu aja. Sandrinya berada tepat di tengah-tengah dan mereka Clay-nya dengan Pet impact semuanya dikeluarin tapi masih bisa selamat. Sandrinya Purki Kare berbeda tapi Lemon dan juga Lordnya berhasil langsung diambil, plus dengan adanya dua player yang dimiliki oleh I Do Not Sleep semuanya direnggut oleh RRQ Hoshi. Wow, luar biasa banget. Tarik ulur yang dilakukan RRQ Hoshi mencoba mengamankan mid lane turret terlebih dahulu. Sementara IDNS objektif ke Lord dan ternyata Lordnya juga berhasil di steal oleh tim RRQ yang membuat teman-teman IDNS juga kehilangan 3 hero-nya di sana Pak Bulu. Waduh, R7 coba lihat. Tuh numpang parkir di intertaret orang, teman-temannya di depan, dianya di belakang sendirian. Bahkan tadi sebelum adanya satu lot yang berhasil diambil, bahkan mereka mendapatkan satu outer turret dulu loh, satu objektif tambahan. Ini cepet banget loh tadi perpindahan dan juga transisi dari RRQ Hoshi itu sendiri. Ya, itu yang bikin IDNS juga agak bingung ya. Mereka kayak, betul nggak dulu. Terus ternyata kayak gantinya balik ke Lord lagi loh. Dan mereka tuh langsung gak siap seperti sekarang. Heavy Spin di sana menargetkan ke arah seorang Hildanya, bahkan hilang langsung mega kill untuk Lemon. Thankful of late, Albert masih ingin lebih dan mencoba untuk mundur tapi masih mau lebih. Loisya pun hilang, double kill untuk Lemon. Ini adalah heavy cross yang begitu menyakitkan yang udah dikeluarkan oleh Lemon, belum lagi dengan emblem yang dia bawa. Ini menambahkan lagi movement speednya gitu loh dengan emblem marksman yang dia punya. Tapi coba lihat R7 pasang badan, membuat parameter, hati-hati weakness point terbuka, bisa aja menjadi sebuah momen yang bisa membalikin keadaan. Tapi I Do Not Sleep mereka masih mencoba untuk bisa mempertahankan langsung ke arah base yang mereka miliki. Tapi untuk RRQ Hoshi tetap berada di situ, tetap menginvasi dan tetap ingin mendapatkan kemenangan di game yang kedua. Karena sekarang dari Lemonnya heavy crossbow begitu menyakitkan dengan adanya damage yang dikeluarkan, double kill, looking for triple kill dan mungkin aja bisa mendapatkan banyak triple kill, looking for Maniac dan benar aja, tapi ternyata malah Albert harus mengamankan satu hero tersebut dan malahan untuk kali ini hanya menyisakan seorang diri, tapi kemenangan di game yang kedua menjadi milik RRQ Hoshi. Fix, no debat. RRQ Hoshi memenangkan 2 game atas I Don't Know Sleep, mendapatkan poin penuh dengan 3 poinnya pada hari ini RRQ.